dari terbit matahari. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dari semalam kami telah beristirahat, kami bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memulai ibadah hari Minggu ini. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Ampuni dosa serta kesalahan kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, langsung aja kita mulai ke lagu selanjutnya. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Dan juga Dek Jessie yang nanti akan membacakan Alkitab. Maka dari itu kita iringi firman Tuhan kali ini dengan lagu Yesus Sayang Padaku, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Dek Jessie ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Tuhanku
Bacaan diambil dari Injil Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Beginilah bunyinya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirianlah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, "Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah adalah saksi dari semua ini." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Mesti luar biasa. Ya, Pak Trityo lama banget gak ketemu sama adik-adik, kangen rasanya. Gimana adik-adik? Minggu kemarin tidak bisa menyiarkan karena sesuatu hal. Tapi minggu ini Pak Ani dari ibadah ini hadir lagi bersama nanti Pak Trityo mau cerita tadi bersama Mbak Erika sama Mas Yuda. Ya adik-adik, sebelum kita nanti mendengarkan cerita dari Pak Trityo, biasa Pak Trityo nanti akan menggunakan wayang. Itu kita berdoa dulu tangannya disimpan dulu coba. Duduknya yang baik ya. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, bertemu dilipat, berdoa. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, amin. Iya adik-adik. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Alkitabnya sudah disiapkan apa belum? Mesti sudah. Ayo, buka sekarang. Ya, dibuka dari Injil Lukas. Lukas itu perjanjian lama apa baru? Iya, pinter, perjanjian baru. Injil itu urutannya gimana? Apa masih tahu? Ya, anak-anak terang GKJ Pakung pasti hafal. Matius, Markus, Lukas, Rasul-Rasul, Rom, dan selanjutnya.
Kitab yang terakhir apa? Wahyu, betul sekali kitab Wahyu, pinter. Ya, yang akan kita baca bersama dari Injil Lukas 24. Udah ketemu belum? Tak tunggu, ya. Ayat yang 36b sampai ayat yang 48. Sedikit agak panjang ini adik-adik. Ya, ayat 36b sampai ayat 48. Udah ketemu belum? Tak tunggu kalau belum ketemu. Oke? Ya, udah ketemu. Asik. Kita baca bareng-bareng ya. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian firman Tuhan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus itu diceritakan di sini tiba-tiba datang. Lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut, takut sekali. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia, Tuhan Yesus, berkata kepada para murid, atau berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Kata Yesus itu seperti itu. Rabalah, gitu. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya toh? Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ini tangan, diperlihatkan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, para murid itu kan terheran-heran. Berkatalah ia kepada mereka-nya itu para murid, adakah padamu makanan di sini? Adakah makanan di sini? Lalu mereka memberi kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ya toh? Ia mengambilnya, ia Tuhan Yesus, dan memakannya di hadapan mereka. Mereka itu para murid itu tadi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka itu murid-murid itu, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, ini bagian yang paling penting, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Nah, Pak Tridyo mau mengulang ayat yang ke-47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan, ya toh, kepada segala bangsa. Ya. Nah, Pak Tridyo mau tanya dulu pada adik-adik. Kan adik-adik lama nggak ketemu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah lupa, ya kan? Lupa karena ya sudah setahun lebih nggak ke gereja, di rumah terus. Lupa bahwa tiap minggu itu kita mendapat cerita tentang Tuhan Yesus langsung. Ya kadang ada yang mengikuti lewat YouTube, ada yang lewat orang tua, tapi kalau ketemu langsung kan sudah setahun nggak ketemu. Nah, para murid waktu itu juga demikian kan, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, mereka itu jarang ketemu. Buat tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka, takut mereka, takut, gitu. Nah, terus sekarang mau tanya, siapa yang kalau mau tidur diceritani oleh orang tuanya, diceritani. Biasanya orang tua kan suka cerita tuh. Iya. Kadang ceritanya tentang kancil, tentang Alkitab, tentang macam-macam. Banyak yang sering diceritakan orang tua. Ya toh? Nah, demikian juga yang terjadi pada keluarga Punokawan yang terdiri dari Ki Lurah Semar, ini ayahnya, ya. Selamat pagi anak-anak, nah itu ya. Lalu si Karek, ya toh, Karek, halo teman-temanku, halo, ya. Anak-anak sekolah minggu apa kabar? Gitu. Lalu yang hidungnya panjang, halo saudaraku, aku Petro, apa kabar? Itu. Dan yang terakhir yang badannya gemuk namanya apa? Apa kabar? Bakong. Apa kabar teman-temanku? Bakong. Namaku Bakong. Ki Lurah Semar ini juga selalu bercerita kepada ketiga anaknya. Ya toh? Tapi tiga anaknya itu kalau diceritain itu beda-beda. Kalau si Gareng, kalau diceritani, mau ngantuk, aku tidur ya mau. Ya silakan tidur, kata si Romo. Karena Romo itu kan sabar kan. Sudah kamu tidur saja. Berbeda dengan si Petro. Mau, aku diceritani mau. Aku senang banget kalau mendapat cerita, apalagi cerita tentang Tuhan Yesus. Baik. Nanti aku cerita ya. Sementara si Bagong, ya, si Bagong ini mau nanti kalau habis cerita ada makanan enggak? Makan lagi enggak? Jadi yang dipikirkan tuh makan terus. Boleh. Hidup itu kan tidak hanya untuk makan. Ya tadi kan sudah makan, ya sudah. Singkat cerita dia. Si Bagong ini juga kadang nggak mau mendengarkan, si Gareng itu tidur, tapi yang rajin mendengarkan tuh si Petro, si kantong bolong ini. Wah, pada suatu hari ketika hari Minggu mereka bertiga ini, selamat pagi teman-teman, aku mau pergi ke gereja, mau sekolah minggu, aku sudah kangen. Wah, ceritanya begitu. Romo, aku mau sekolah minggu, iya boleh. Hati-hati di jalan ya, siap mau, gitu ya. Terus juga siap mau, pamit ya mau. Persembahannya mana mau? Persembahannya ini anakku, ya. Tapi Bagong yang dipikirkan beda, dikasih uang persembahan itu, bilang, mau boleh untuk jajan nggak mau? Oh jangan, kalau uang persembahan itu jangan. Nanti dimasukkan ke rekening.
Singkat cerita, di dalam sekolah minggu itu adik-adik, wah, pengasuhnya itu ceritanya, siapa yang senang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Nah, si Gareng itu ya bilang, aku senang. Ya, Petrus hampir tiap malam. Si Bagong ya kadang-kadang mendengarkan, kadang-kadang enggak. Terus pengasuhnya tanya, siapa yang berani maju cerita tentang Tuhan Yesus? Wah, oh saya. Nah, ini dari ketiga anunya anak si Pulki Lurasmar, Gareng, Petrus dan Bagong yang berani ngacung, saya gitu. Saya Bu Guru gitu. Cuman si Petrus, Gareng sama Bagong ini kan jarang mendengarkan cerita, nggak berani suruh cerita. Oke, ya. Guru sekolah minggu itu mempersilahkan si Petrus maju untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Si Petrus itu sederhana. Ada tertulis dalam firman Tuhan, teman-temanku, ya, jangan halang-halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku. Gitu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi, sebab seperti anak-anak itulah nanti yang mempunyai kerajaan surga. Itu tertanam betul dalam hati si Petrus. Nah, jadi adik-adik, Petrus ini pintar cerita. Kemana-mana cerita tentang kasih Tuhan Yesus. Cerita tentang kasih itu sederhana. Buat mulu-mulu yang besar-besar. Ada orang sakit didoakan, itu sudah bercerita. Ada yang lapar diberi makan. Ada yang haus diberi minum, dan seterusnya. Itu sudah menceritakan. Lah, ini setelah selesai bertiga ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, si Gareng saya masih Bagong, Romo, aku menyesal sekali. Aku pengen seperti Petrus. Lah, kenapa Dole? Aku tadi nggak bisa cerita, nggak berani ngacung. Lah, kenapa? Lah, aku kan kalau diceritain Romo aku cuma tidur. Nah, makanya anak-anakku Gareng dan Bagong, kalau Romo cerita ya didengarkan. Warna adik-adik tadi tidak dikatakan dalam Alkitab, beritakanlah ke seluruh bumi gitu ya. Wah, pergilah gitu. Nanti sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu ada firman yang mengatakan, pergilah ke seluruh sampai ke ujung bumi. Beritakanlah sukacita ini, baptislah dalam nama, dan seterusnya. Jadi itu tugasnya siapa? Ya tugasnya semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk anak-anak. Caranya gimana menceritakan? Ya cerita tentang kebaikan kasih sayang Tuhan Yesus itu enggak mulu-mulu, enggak usah yang besar-besar. Rajin belajar, berdoa, ya toh, menghargai, menghormati orang tua. Itu sudah menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan suka marah-marah. Kalau lauknya enggak enak, enggak makan. Begitu jangan. Gitu ya. Lalu pada minggu berikutnya ketika mereka ke sekolah minggu lagi, ketika diberi kesempatan bercerita, ketiga anak Kilurah Semar itu, aku siap, gitu. Aku juga berani bercerita. Aku juga. Ternyata mereka akhirnya itu semuanya berani memberitakan atau bercerita tentang kasih Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya. Nah, adik-adik, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini sederhana, ya toh, bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit, ya, yang Tuhan Yesus yang telah bangkit itu artinya kita sendiri itu harus bersukacita. Lalu sukacita yang ada di dalam diri kita itu jangan dipet dewe, jangan. Ya harus kita ceritakan kepada semua orang. Seperti tadi itu caranya sederhana, nggak usah dengan cara yang muluk-muluk.
Kalau punya makanan ya temannya dibagi. Ini sudah bercerita. Seperti Tuhan Yesus tadi, cuma tanya, apakah kamu punya makanan? Ternyata mereka, murid-murid itu hanya punya 1 potong ikan goreng. Tuhan Yesus nanya rotinya mana itu? Enggak. Sudah bersyukur ada makanan yang bisa dimakan, enggak mentah berlebih. Ya, jadi menceritakan tentang sukacita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang itu dengan cara yang sederhana, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, itulah kesimpulannya. Ya, adik-adik. Ya, ayat 48, ya toh, ayat yang ke-48. Ya, jadi harus diingat, ya toh, ini ayat yang ke-48. Yang di lampu nih. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, kepada semua bangsa. Ya, itulah juga bagian dari tugas adik-adik. Oke adik-adik, ceritanya seperti itu ya. Ingat, bacaan hari ini dari Lukas 24 ayat 36b sampai yang ke 48. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang Pak Tio sampaikan. Mari kita tutup dengan doa ya, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk ikut menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua bangsa dengan cara sesuai dengan kemampuan kami. Kami menyadari kami banyak kekurangan Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami mohon ampun. Dan untuk selanjutnya berilah kami kemampuan untuk semakin dapat menceritakan kabar sukacita ini dengan segenap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Titio dan yang sudah disampaikan oleh DJC, karena DJC membacakan Alkitab tadi. Saat ini kita akan masuk ke persembahan. Tolong disiapkan adik-adik persembahannya. Nanti persembahannya itu bisa dikumpulkan jadi satu, kemudian dikirim ke kantor gereja ya. Untuk persembahan kali ini kita iringi lagu dengan satu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Doa syafaat akan disampaikan oleh teman kami. Kita siapkan hati kita, adik-adik.
Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu setiap saat. Kami telah mengumpulkan persembahan yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi kepentingan gereja maupun sekitar ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar orang-orang yang akan mengelolanya dapat dikelola dengan baik. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan doa ini. Doa ini akan dilanjutkan oleh teman kami. Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntun kami dalam bersekolah dan dalam menimba ilmu, serta lancarkanlah kegiatan belajar kami, supaya kami dapat lanjut ke jenjang berikutnya sampai lulus dan membanggakan kedua orang tua, terlebih Engkau. Tuhan, kami ingin mendoakan kedua orang tua kami supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, kesehatan tanpa kekurangan satupun, serta lancarkanlah rezeki mereka ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan imun yang kuat agar kami terbebas dari segala jenis penyakit dan bisa hidup dengan sehat. Tuhan, tolong hapuskanlah virus yang melanda dunia ini agar kami semua bisa melakukan kegiatan seperti dahulu kala tanpa takut terjangkit virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita masuk ke pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita tunjukkan sikap siap sempurna. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Makan yang teratur, minum yang banyak, vitamin juga perlu diminum. Lalu sampai jumpa.